apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Saya akan menjelaskan beberapa hal penting terkait dengan perkuliahan. Apakah kalian sudah memiliki gambaran akan kuliah di mana tahun depan? Semoga sudah punya gambaran juga program studi apa yang akan kalian pilih. Pastikan program studi yang akan kalian pilih sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Karena ketepatan pemilihan program studi sangat penting bagi kesuksesan studimu. Biasanya kelas 12 masih bingung ingin kuliah di program studi apa. Ada yang punya pilihan 2 hingga 3 program studi. Tak masalah, masih bagus dibandingkan dengan tidak memiliki pilihan sama sekali. Ada tips mudah untuk mengecek minat studimu. Pertama, pada mata pelajaran apa kalian biasanya paling rajin menyimak pelajaran dan mengerjakan tugas dengan maksimal? Kedua, nilai tertinggi dari tugas-tugas dan ujianmu. Yang ketiga, imajinasimu tentang profesi yang ingin sekali kalian geluti di masa depan. Mudah kan? Nah, setelah kalian memantapkan pilihan program studi, segera tentukan di kampus mana kalian akan belajar. Setiap kampus memiliki keunggulan masing-masing. Pastikan kampus pilihanmu sudah terakreditasi baik. Kalian bisa mencari daftar kampus yang dinilai baik oleh Ditjen-Dikti. Universitas Merdeka Malang menjadi salah satu perguruan tinggi swasta unggulan yang ada di Jawa Timur. Pada tahun 2020, Unmer Malang berada pada peringkat 49 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang berjumlah lebih dari 3.000 perguruan tinggi. Unmer Malang memiliki 7 fakultas. Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terdiri dari program studi akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan, diploma 3 perbankan dan keuangan, dan diploma 3 akuntansi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terdiri dari program studi administrasi publik, administrasi bisnis, ilmu komunikasi, dan diploma 3 bahasa Inggris. Fakultas Teknik, terdiri dari program studi teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, dan arsitektur. Fakultas Psikologi, Fakultas Teknologi Informasi, terdiri dari program studi S1 Sistem Informasi dan Diploma 3 Sistem Informasi. Diploma Kepariwisataan, terdiri dari program studi Diploma 4 Destinasi Wisata, Diploma 3 Perhotelan, dan Diploma 3 Perjalanan Wisata. Program Pascasarjana, terdiri dari Magister Ilmu Hukum, Magister Administrasi Publik, Magister Manajemen, Magister Akuntansi, Magister Arsitektur, program Doktor Ilmu Sosial, dan Doktor Ilmu Ekonomi. Unmer Malang memiliki banyak sekali beasiswa yang bisa kalian raih. Di antaranya, beasiswa jalur undangan, beasiswa jalur prestasi akademik, beasiswa jalur prestasi non-akademik, beasiswa sukses vokasi, beasiswa putra-putri TNI Polri, dan beasiswa KIP kuliah. Yang menarik ada juga beasiswa double degree. Beasiswa double degree diberikan pada mahasiswa yang terseleksi dari berbagai program studi untuk menempuh diploma 3 bahasa Inggris tanpa ada biaya tambahan sama sekali. Cukup membayar biaya kuliah di satu prodi, kalian bisa lulus dengan 2 ijazah. Keren kan? Jadi, kalian bisa mengupgrade kemampuan bahasa Inggris kalian. Proses pembelajaran di Unmer Malang menerapkan hybrid learning, yakni perpaduan kuliah daring dan luring. Keunggulan dari Unmer Malang adalah program-program pendidikan karakter yang membentuk mahasiswa menjadi inovator yang mandiri, tangguh, dan rendah hati. Kerjasama luar negeri yang dibangun oleh Unmer Malang
juga membuka kesempatan bagi kalian untuk mengikuti student exchange di berbagai kampus di luar negeri dan magang di berbagai perusahaan di luar negeri. Program minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa diwadahi dalam unit kegiatan mahasiswa yang beraneka ragam, baik bidang olahraga, kesenian, serta peminatan lainnya. Terdapat 30 unit kegiatan mahasiswa yang akan mendorong bakatmu menjadi prestasi yang membanggakan. Jika kalian ingin mendapatkan informasi lebih tentang Unmer Malang, silakan akses website kami di www.unmer.ac.id serta follow Instagram dan Twitter @unmermlg. Pendaftaran mahasiswa baru dimulai pada bulan November. Mau kuliah di Unmer Malang aja. Selamat malam pemirsa setia Radar Malang TV, kembali bertemu dengan saya Didi Herianto sebagai host di podcast Digital Expo Campus 2021. Malam ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial dari Universitas Merdeka Malang. Beliau adalah Dr. Prihat Asih, MSI, AK, selaku Wakil Rektor 2 Unmer Malang. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas Bu? Sidi? Baik? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa aja nih? Mas Sidi sehat juga ya? Alhamdulillah iya. sehat. Sibuk apa nih Ibu? Oke. Biasalah Mas, tetap sekarang masih dalam masa perkuliahan gitu ya. Kemudian penerimaan mahasiswa baru dan juga tetap tugas di Ban PT untuk akreditasi perguruan tinggi. Oke. Penerimaan mahasiswa baru di Unmer sudah lagi memasuki di gelombang berapa Ibu sekarang? Kita sekarang masuk di gelombang 2 Mas. Oke. Iya. Baik. Tema yang kita akan obrolin malam ini cukup seru, yaitu strategi memilih jurusan yang tepat. Ini bisa jadi guidance untuk adik-adik yang mau melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Ibu, pertanyaan pertama, mulai kapan sih seharusnya kita sudah mulai men-set untuk kita nanti mau masuk di jurusan apa nih gitu? Iya. Di kelas 11 kah, di kelas 12 kah, atau di kelas 10? Sebetulnya itu kalau patokan kelas kayaknya nggak saklek. Belum gitu. ada ya? Karena apa? Biasanya yang menjadi patokan mereka adalah mereka cita-citanya jadi apa. Yes. Nah itu. Oke. Nah ketika mereka sudah punya cita-cita, maka biasanya itu akan menentukan mereka pilih program studi atau jurusan di SMA-nya sudah apa. Nah itu. Karena ada beberapa orang yang sejak awal itu sudah punya cita-cita dan dia eager, punya keinginan yang Kuat gitu sangat ya? kuat untuk mencapai cita-cita Oke. itu gitu. Nah itulah kemudian mereka mulailah memilih yang ini. Nah sehingga ketika sudah di sana, nah mereka maulah baru yang tadinya belum punya gambaran mulai mereka karena saya sekarang sudah di IPA atau sekarang saya di IPS, mulailah kalau nyari apa sih ya jurusan yang nanti saya akan pilih gitu. Tapi pertanyaan itu masih muncul juga, kebingungan itu sampai pada mereka udah mau daftar ke Sudah perguruan tinggi gitu ya? itu masih jurusannya apa. Makanya kalau di kita ada tim yang mengarahkan, memberi pengarahan jurusan apa supaya mereka jangan salah pilih gitu Mas. Jadi itu karena sejak dini ketika mereka sudah memupuk pingin cita-cita, karena nanti prodi apa yang mau dia pilih ya akan lebih baik ketika sesuai dengan cita-citanya. Gitu. Generasi saat ini sangat dimudahkan karena hampir seluruh kampus sudah punya profiling jurusan program studi yang lengkap di website masing-masing Ibu ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi karena profil di masing-masing prodi itu juga dilengkapi dengan profil ketika mahasiswa itu lulus.
Oke. mereka akan berperan sebagai Sudah apa. ada gambaran nanti mau next Karena apa mungkin aku mau jurusan ini, sebetulnya yang dia sasar adalah pekerjaan, Yes. ya kan. Saya pingin nih jadi wartawan, tapi terus saya mau kuliah di mana, gitu kan. Nah, ketika ada profil di masing-masing perguruan tinggi untuk masing-masing prodinya, bahwa setelah lulusan itu bisa berperan di pekerjaan itu dengan profesi ini. Nah, itu akan sangat membantu. Karena seringkali yang disasar adalah profesi. Nah, karena apa? Harapan mereka, oh ini profesi ke depan itu akan banyak diminati, ya kan, menjanjikan banyak memberi penghasilan yang tinggi atau dan lain sebagainya. Biasanya profesi yang mereka lihat atau tadi sesuai dengan cita-cita dia. Oh, kalau profesi saya ingin jadi ini berarti aku kuliahnya harus di jurusan itu, gitu. Dan itu memang harus di preparation sejak dini banget Betul, ya Ibu ya. iya. Gitu. Benar. Makanya di SMA pun peran mengarahkan mereka mau bercita-cita jadi apa nanti itu menjadi penting, termasuk orang tua. Oke. Misal nih Bu terjadi si anak pengen di jurusan ini, sementara si orang tua pengen ke jurusan itu. Nah, Win-winnya betul. kayak apa Bu? Nah, itu kasus itu banyak terjadi, Mas. Jadi banyak sekali anak karena tekanan dari orang tua akhirnya masuk jurusan yang dia tidak senangi. Dia selesaikan seringkali. Pada akhirnya tapi kemudian dia serahkan ijazah pada orang tua, dia akan berprofesi di lain. Gitu Nah, hanya kan kasihan anaknya kalau Kuliahnya seperti nggak itu, enjoy betul, ya kan. Makanya memilih jurusan biasanya yang pertama passion lu di mana sih, gitu kan. Gairahmu di mana kan? Udah kebayang kalau orang seneng melakukan walaupun tugasnya banyak kan dia enjoy. Nah itu. Bu, termasuk perguruan tinggi kan pasti punya jalur penelusuran bakat minat nih gitu. Betul. Dan itu bisa jadi agak melenceng dari akademisnya. Iya. Gimana Bu untuk mensiasati itu? Jadi gini Mas, memang salah satu yang juga bisa menjadi dasar untuk memilih jurusan adalah bakatmu di mana. Nah, hanya kemudian kita kan ingat bahwa seseorang itu sebetulnya punya banyak kecerdasan. Betul. Nah, tidak hanya misalnya tadi kalau bakat minat, oh aku bakatnya olahraga, hanya itu enggak. Dia mungkin ada kecerdasan lain, kecerdasan matematika, ya kan, kecerdasan interpersonal, antarpersonal, gitu kan, atau kecerdasan visual, atau kecerdasan apa namanya, pokoknya ada beberapa kecerdasan dan itu yang bisa diolah. Nah, sehingga dia belajar, tapi juga menikmati. Oke. Ya, dengan itu tadi perguruan tinggi yang memfasilitasi mengembangkan bakat dia. Oke. Nah, gitu. Artinya si calon mahasiswa baru ini juga harus paham potensi dirinya. Betul. Ya. Jadi itu makanya kemudian di luar akademik perguruan tinggi itu punya sarana-sarana untuk mengembangkan bakat dan minat. Supaya tadi kan Mas, jadi mereka kuliahnya banyak tugas tapi kemudian setelah dia enjoy dengan bakat minatnya jadi stresnya hilang. Nah, gitu ya. Oke, Stresnya artinya hilang. jadi lebih enjoy, jadi lebih maksimal gitu belajarnya gitu ya. Benar. Oke, baik Ibu. Cukup seru di sesi pertama. Kita akan lebih pertajam lagi di sesi kedua. Kita break sebentar. Kita akan masuk di sesi 2 ya. Kita rehat sejenak. Iya.
Terima kasih pemirsa setia Radar Malang TV masih menyimak obrolan di podcast Digital Expo Campus 2021 masih bersama tamu istimewa saya Ibu Dr. Prihat Asih MSI Wakil Rektor 2 Universitas Merdeka Malang. Ibu, saya langsung nih di sesi 2 ini strategi memilih jurusan yang tepat. Iya. Seperti apa Ibu? Iya. Oke, jadi kalau calon mahasiswa nih bingung kemudian mau cari apa sih saya yang paling tepat. Nah, sebetulnya sih banyak sumber yang bisa dia menggunakan referensi. Beberapa pendapat meletakkan nomor 1 itu adalah yang sesuai dengan keinginan, yang sesuai dengan bakat. Artinya bakat itu passionnya, ya kan. Nah, itu mungkin ya tadi supaya dia tidak tersiksa kuliah di situ. Nah, sehingga akan lebih mudah. Karena ada kalau kuliah kan biasa Mas, ketemu dengan banyak tugas, ya kan. Tapi itu kalau sesuai dengan passionnya. Tapi kalau kemudian ada lagi berpendapat kalau tidak sesuai dengan bakat, apakah kemudian tidak ini enggak, karena tetap akan digali. Mungkin dia belum tahu betul bakatnya di mana sebetulnya. Nah, itu. Nah, yang kemudian yang kedua adalah ketika sudah begitu ada keinginan bakat, maka jurusan apa yang sesuai dia harus mencari tahu. Gitu. Mencari tahu saya senang bidang ini, maka pekerjaan apa yang sesuai, kemudian jurusan apa yang sesuai. Nah, kemudian dia pahami kebutuhan jurusan-jurusan itu seperti apa. Contoh misalnya nih Mas, misalnya saya pengen jadi dokter. Nah, harus tahu dulu dong, mau jadi dokter nanti berhasil itu harus apa, gitu kan. Paling enggak memang kalau mau kedokteran itu orang yang suka belajar, ya kan, harus tekun. Nah, tapi ketika anak itu tidak tekun, saya pikir akan mengalami kesulitan untuk di sana. Nah, jadi itu. Jadi selain tadi ada minat bakat, dia tahu betul, gitu kan, jurusan-jurusan. Nah, kemudian setelah itu boleh minta pendapat kepada orang-orang ahli. Gitu, artinya atau yang berpengalaman lah, gitu ya. Kakak kelas lah minimal ya. Betul. Iya kan, akan mencari tahu sebanyak-banyaknya, gitu kan. Dari mana mereka jurusan apa yang kemudian sesuai dengan yang dia bayangkan. Termasuk ya kan? Calon mahasiswa baru ini perlu nggak sih Bu, misalnya saya pengen jurusan ini di kampus ini nih. Akreditasinya apa? Perlu nggak sih betul. Gitu? Itu adalah masalah teknis, ya kan. Jadi masalah teknis itu ketika tahu jurusan, mereka kan terus milihnya di mana ya jurusan ini adanya. Yaitu tadi mulai cari akreditasinya. Karena seringkali kan, apalagi kalau mau jadi ASN ya. Nah, kalau ASN pasti mensyaratkan dari perguruan tinggi yang terakreditasi baik, bahkan sangat baik atau unggul. Nah, itu. Kemudian ketiga akreditasi itu adalah menjadi ukuran quality yang umum di perguruan tinggi lain, gitu ya. Nah, kemudian juga lihat kualitas lainnya yang akan mendorong pengembangan potensi dia. Nah, itu. Tersedianya fasilitas laboratorium betul, mungkin ininya gitu ya. Iya. Bahkan kompetensi dosennya juga harus dilihat, karena beberapa itu memang ada yang ya beragam ya pengajar dosen. Nah, dosen yang kemudian banyak pengalaman dengan dunia industri dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya sangat mudah diperoleh informasi itu. Bukalah di semua perguruan tinggi dia akan mengeluarkan profil dosennya. Nah, itu teknis ya kan. Baik, untuk milih. Ibu misal nih contoh misalnya saya pengen berkuliah di jurusan A gitu ya. Kemudian jalan hidup ternyata mengharuskan saya di jurusan B. Cara mencintai kesalahan ini gimana sih Bu ini? Jadi kan untuk berdamai dengan betul. Jadi ketika kita memilih program studi, harusnya kita punya alternatif, Mas. Jangan cuma satu, ya kan? Karena nanti ujungnya jadi merasa tidak sesuai, merasa ini bukan jurusanku, hidup merasa ini tidak adil gitu ya. Nah, maka yang paling baik adalah punya plan B,
Atau bahkan plan C mungkin ya? Betul. Saya kalau tidak di jurusan ini, jurusan apa? Nah, tapi biasanya mereka kalau memilih yang masih sama-sama lah Mas. Jadi gini, kamu bakatmu apa sih? Saya pinginnya itu, saya nggak suka bekerja back office. Oke, saya orang lapangan. Saya pengen ketemu sama orang nih, gitu kan. Maka kita cari apa, misalnya komunikasi, hukum, nah gitu-gitu. Jadi masih sesuai. Karena apa? Ketika dia memang sukanya back office, terus ketemu sama orang, nah lapangan, wah itu dia akan mengalami kendala. Sehingga tadi jurusannya bisa dipilih, tapi basicnya masih sama gitu kan Mas, supaya nggak terlalu berbeda dari ekspektasi dia gitu. Paling nggak ada tiga pilihan lah ya, tiga bisa jadi mereka nanti akhirnya mencintai karena ya itu tadi. Dan bisa lebih sukses. Betul, bisa jadi ya. Itu ya tidak menutup kemungkinan untuk itu. Jadi kayaknya jurusan juga bukan harga mati gitu kan. Tidak harus boleh lah. Pengen A harus terrealisasi A gitu kan ya. Karena kan banyak faktor, ya kan. Kadangkala misalnya di perguruan tinggi negeri mau di swasta nanti kebentur, kalau nggak di negeri mau swasta kebentur biaya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang harus punya plan lainnya. Baik, terima kasih ya, Ibu. Sama-sama. Sesi 2 ini cukup luar biasa, banyak insight menarik untuk teman-teman calon mahasiswa baru. Kita tunggu di sesi ketiganya, di sini akan ada kesimpulan dari Ibu Prihat Asih. Kita rehat sejenak. Pemirsa Radar Malang TV, kembali bertemu di podcast Digital Expo Campus 2021. Di sesi terakhir ini kita akan dengar kesimpulan dari Ibu Dr. Prihat Asih tentang strategi memilih jurusan yang tepat masuk di perguruan tinggi. Ibu, silakan. Oke, terima kasih Mas. Jadi buat adik-adik yang mau kuliah, ya kan, mulai memilih jurusan. Memang itu kita harus hati-hati karena diperkirakan itu akan mempengaruhi nanti lah masa depan kamu mau seperti apa gitu ya. Sehingga apa keinginan itu adik-adik harus tahu, ya kan. Jadi harus tahu bahwa keinginan saya itu di sini. Nah berikutnya adalah tinggal kita memantaskan diri gitu ya. Memantaskan diri mencari program studi yang sesuai. Ya, bagaimana yang sesuai? Tadi paling tidak kamu akan senang dengan jurusan itu supaya mempermudah ketika menjalani perkuliahan. Kemudian kedua ya jangan ikut-ikut teman, gitu kan. Seringkali temannya di sini ikut di sini, gitu kan. Padahal dia tidak senang di situ, ya. Dan kemudian juga ada pesan kepada orang tua sebaiknya tidak memaksakan, ya kan, kepada putra-putrinya untuk memilih jurusan yang sesuai dengan keinginan orang tua. Karena
bakat, keinginan anak itu harus didengar. Nah, Yang menjalaninya nanti juga si anak. betul, ya karena nanti kalau orang tua kan sudah terbatas mendampingi, tapi anak ini masih punya masa depan yang tinggi, ya kan. Nah, kemudian kalau sudah kuliah tadi, kamu nanti orientasinya pekerjaan itu sudah harus ini, dan kemudian selama kuliah nanti gunakan untuk memantaskan diri. Jadi tadi Mas, misalnya nggak ketemu dengan jurusan yang sesuai, tapi saya sudah di sini, ayo kita manfaatkan waktu itu untuk memantaskan diri, nanti menjadi profesi yang dia cita-citakan. Gitu sih Mas. Gitu, baik. Iya. Terima kasih, keren banget pemaparannya itu. Terima kasih sekali lagi pemirsa Radar Malang TV. Sekian podcast Digital Expo Campus 2021 dengan Ibu Dr. Prihat Asih. Kita akan bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya membahas tentang dunia perguruan tinggi di Malang Raya. Jangan lupa akses ke www.pamerpamer.com karena mulai 7 Juni sampai 20 Juni mendatang akan ada expo di website tersebut yang diikuti oleh puluhan kampus ternama di Malang Raya dan Pasuruan. Tinggal klik www.pamerpamer.com. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam.